dapatkan ketika saya mengikuti Diklat Pembatik ketika level 3, di mana di situ tugasnya adalah membuat media pembelajaran interaktif dengan berbasis HTML5. Dan waktu itu saya memilih aplikasinya adalah AS3, Articulate Storyline 3. Nah, jadi seperti apa Bapak Ibu bagi yang sudah menginstal, mungkin sudah membuka ya kemarin seperti apa tampilannya, ada Bapak dan Ibu mungkin yang, oh ini kok seperti PowerPoint ya. Jadi tampilannya itu bentuk-bentuk perintahnya, basicnya memang seperti PowerPoint, hanya saja ada menu hyperlinknya itu lebih lengkap, ada animation-nya, kemudian ada perintah yang berupa trigger, kemudian untuk mempublish juga dalam bentuk HTML5 atau Flash. Nah, jadi kenapa kita sekarang beralih ke Articulate Storyline? Karena pada Desember akhir tahun ini untuk Flash Player itu sudah expired Bapak Ibu, seperti Windows 7 ya. Jadi sudah tidak diperbarui lagi sehingga nanti semua media-media yang dari Flash itu sudah akan dialihkan ke HTML5, di mana nanti HTML5 ini nanti akan hostingnya lewat browser, jadi bisa dibuka di browser. Dan Articulate Storyline ini nanti bisa support di laptop, kemudian nanti support juga di handphone juga di Android. Nanti kita bisa mengoutputnya supaya support di HP, support di laptop juga, begitu Bapak dan Ibu. Baik, nah latar belakangnya mungkin saya cepat aja. Jadi intinya karena perkembangan TIK ya, perkembangan TIK sehingga siswa itu menjadi, ya kadang kita berpikir lebih pintar dari kita ya Pak Ibu, karena era generasi milenial ini anak-anak itu lebih maju dari kita karena faktor generasi juga, sehingga terkadang kalau untuk materi-materi yang sudah sifatnya eksak itu mereka itu males begitu, karena sudah pegang Android, sekarang semua sudah memegang Android, smartphone, isinya game, drama, kemudian mungkin tayangan-tayangan lain yang itu bisa mengalihkan perhatian mereka kepada belajar. Apalagi di era pandemi ini, kita tidak bisa mengawasi siswa-siswa karena mereka ada di rumah. Nah, sehingga kita sebagai guru harus langkah lebih maju Bapak dan Ibu. Kita apapun yang terjadi, sebisa mungkin lebih pintar dari anak-anak ya, itu harus. Bukan memintari anak-anak, tapi kita harus lebih pintar, karena kita yang nantinya akan jadi panutan oleh mereka. Sehingga kita harus bisa membuat media pembelajaran yang inovatif, sehingga nanti anak-anak akan tertarik dengan pembelajaran kita, tidak monoton begitu. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, media pembelajaran interaktif ini banyak sekali ya, tidak hanya media pembelajaran interaktif, ada video pembelajaran yang akhir-akhir ini sedang cukup populer juga, banyak Bapak Ibu yang membuat ya, sudah saya lihat sudah sejak pandemi ini banyak sekali mulai bermunculan Bapak Ibu tuh kreatif dan inovatif dalam membuat media pembelajaran. Dan mungkin salah satunya adalah dengan media pembelajaran interaktif ini menggunakan AS3 ya Bapak dan Ibu. Dan memang untuk AS3 ini memang belum terlalu banyak diperkenalkan ya, karena memang belum cukup populer. Dan di sini coba mungkin kita bisa membuatnya menjadi populer. Kenapa tidak terlalu populer seperti video pembelajaran ya Bapak Ibu? Karena yaitu satu tadi, spek ya. Karena untuk membuatnya kita butuh spek perangkat yang besar. Nah, bahkan jujur saja laptop saya ini speknya standar sekali, jadi ketika saya membuat media itu cukup lama. Publish-nya, preview-nya, itu lama sekali loading-nya. Nah, tapi alhamdulillah karena ya harus sabar Bapak Ibu sehingga bisa selesai. Nah, ini apa itu media pembelajaran, Bapak Ibu pasti sudah paham semuanya. Nah, kemudian media pembelajaran interaktif adalah suatu alat bantu ya. Alat bantu berbasis multimedia. Mohon maaf, mikrofon Bapak Ibu ya. Terima kasih. Merupakan alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru atau pengajar, dosen, ke peserta didik yang dalam prosesnya terjadi komunikasi dua arah ya antara multimedia dengan pengguna atau peserta didik. Nah, tujuannya untuk mempermudah pembelajaran. Sehingga berbeda mungkin dengan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu kan satu arah ya. Siswa menonton video,
apa yang ditayangkan di video itu, ya itu nanti yang bisa siswa tangkap. Kalau siswa tidak paham, ya sudah, mereka harus tanya gurunya langsung yang membuat video pembelajaran itu, atau mencari literasi lain, mencari sumber lain. Nah, kalau media pembelajaran interaktif ini nanti jawaban-jawaban itu nanti bisa seolah-olah siswa itu berinteraksi dengan media pembelajarannya. Nah, nanti seperti apa bisa kami share contoh ya Bapak Ibu, contoh media pembelajaran yang sudah kami buat. Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Articulate Storyline. Selain itu juga ada tadi diklat ini nggih Bapak Ibu, SAC Smart Apps Creator itu juga merupakan media pembelajaran interaktif ya, berbasis Android, malah itu bisa dipublish ke Android atau ke APK. Tapi untuk Articulate Storyline ini memang belum ada untuk publish ke Android secara langsung ya. Jadi nanti publishnya kita ke HTML5. Nah, jadi AS ini merupakan perangkat lunak ya, digunakan untuk membuat presentasi ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya presentasi tapi interaktif. Fungsinya sama dengan PowerPoint. Nah, dan AS ini memiliki kelebihan sehingga nanti akan menghasilkan suatu presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Ada banyak fitur-fiturnya yang seperti timeline, movie, picture, characters, dan lain-lain yang nanti dalam pembuatan mudah daripada Bapak Ibu membuat PPT. Sebenarnya bisa PPT nanti di host dengan namanya softwarenya iSpring. Itu juga sama. Tapi kalau Articulate Storyline tidak usah di hosting dengan iSpring, nanti sudah bisa langsung menjadi media pembelajaran interaktif berbasis HTML5. Begitu Bapak Ibu. Yang bisa nanti kita tempelkan di browser. Kemudian spesifikasinya nggih Bapak dan Ibu kemarin yang heboh, yang cukup ramai nggih, mohon maaf karena mau tidak mau Bapak Ibu bukannya tidak mau membantu, tapi memang spesifikasinya cukup besar ya. Jadi dari CPU-nya, kemudian yang utama memori RAM-nya 2 GB. Kemarin kami anjurkan 4 karena spek minimal itu biasanya ya kurang bisa maksimal Bapak Ibu. Ya, kalau spek minimal ya bisa, tapi agak lama, agak lemot lah kalau istilahnya nggih. Loadingnya lama begitu. Jadi semakin tinggi spek ya pastinya nggih laptopnya gaming, saya yakin lebih cepat nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang punya laptop gaming ya yang spesifikasinya tinggi. Ya, tapi nanti dicoba Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan kecewa dulu, nanti kita akan coba. Ya, mohon mikrofonnya nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian layarnya nggih, layarnya di sini kan malah balik 1280. Jadi nanti untuk netbook saya belum mencoba, tapi netbook sepertinya tidak bisa. Jadi harus laptop yang 64 bit. Sebenarnya lebih aman 64 bit ya Bapak Ibu. Bener gue WA laki-laki aku B perempuan ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mikrofonnya bisa dicek and recheck ya. Oke. Terima kasih. Nah, untuk info lebih lanjut Bapak Ibu, spesifikasinya seperti apa sudah saya share di grup WA ini nggih. Di grup WA yang sepertinya baru yang satu nggih, nanti bisa dicek. Jadi harus yang seperti apa nanti bisa dicek. Nah, untuk yang bertanya tentang AS2, kita kan ini nanti AS3 ya, berarti yang versi baru. Saya pernah dengar kalau tidak bisa AS3, misalnya masih Windows 7, itu dulu ada yang menggunakan AS2 juga bisa Bapak Ibu. Tapi untuk saya sendiri, ini hanya solusi saja, tapi saya sendiri belum pernah menginstal AS2. Karena waktu itu saya langsung menginstal AS3, karena ya waktu itu tugas ya, saya kan tugasnya waktunya hanya 2 minggu, jadi saya langsung install AS3, juga awal-awalnya juga mengalami kendala ya, sama Bapak Ibu, nggak bisa diinstal dan sebagainya, dan alhamdulillah karena bantuan juga akhirnya bisa, dan akhirnya mengantarkan saya ke level 4 itu. Baik. Nah, membuat MPI dengan AS3 Bapak Ibu, nanti kita ini kan sekaligus untuk diklat ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sedikit saran dari atau tips dari kami ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menentukan materi dulu. Ya, ini secara kasar saja ya. Materinya apa yang mau dijadikan topik, kemudian siapkan aset. Aset itu ya bisa narasi tulisan, bisa
gambar, bisa soal ya, apa yang mau dimasukkan ke media pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan membuat media pembelajaran lengkap, mulai dari opening, kemudian materi, kemudian kuis, dan juga profil juga. Pokoknya ya kita buat seperti media pembelajaran yang kawaan, dari buatan orang kawaan begitu nggih. Nah, nanti kita akan mencoba, dan caranya sebenarnya mudah sekali Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, nanti asik sekali, walaupun mungkin agak lama ya, begitu. Nah, kemudian setelah menyiapkan aset, nah misal Bapak Ibu sudah, oh saya mau kumpulkan gambar yang mau saya masukkan MPI, kemudian button, misalnya tombol-tombol next, keluar, itu kalau misalnya ingin membuat yang lucu, misalnya ini guru SD nih Bapak Ibu, mau dibuat yang lucu-lucu, nanti juga bisa dari luar ya. Nanti mungkin saya akan share juga salah satu MPI dari master saya yang bagus sekali itu dari SD, guru SD, nanti akan kami share juga. Kemudian saja menentukan skema, jadi nanti apa yang mau dimasukkan itu di dalam MPI apa saja ya. Misalnya pertama mau membuat KIKD dulu, atau kedua indikator, lalu materinya nanti yang pertama apa mau saya buat, nanti tim animasinya seperti apa, nah itu nanti bisa direncanakan dulu seperti itu. Selanjutnya komponen minimal, ini minimal saja Bapak Ibu, tips ya atau saran dari kami yang dulu berdasarkan dari diklat pembatik kemarin, itu adalah pertama opening pastinya. Nah, opening nanti supaya keren, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur login. Jadi siswa itu login dulu, atau peserta login dulu supaya dia bisa masuk ke aplikasi gitu. Jadi nanti kan kita seolah-olah membuat aplikasi ya, aplikasi pembelajaran. Lalu lanjutkan dengan halaman judul. Nanti ada halaman judul. Nah, diisi di dalam halaman judul apa saja Bapak Ibu? Yang minimal ada judul materinya, kelas, jenjang, instansi, logo. Ya nanti bisa direncanakan, bisa dibuat kisi-kisinya dulu. Lalu halaman menu, ini halaman utama ya. Halaman menu yang nanti tujuannya akan menuju ke halaman-halaman lainnya. Kita harus buat satu halaman menu, Bapak Ibu, wajib. Jadi nanti halaman menu berisi tombol yang menuju ke KIKD, ya namanya media pembelajaran, itu diberi KIKD, lalu indikator, tujuan. Kalau indikator kemarin jangan terlalu banyak Bapak Ibu, kalau bisa media pembelajaran itu jangan 1 KD semuanya ya, tapi mungkin ambil 2 atau 3 indikator saja. Jangan terlalu banyak, nanti berat juga begitu. Lalu tujuan pembelajarannya apa, disebutkan juga supaya siswa yang membaca tuh mengerti, oh saya belajar ini tujuannya dulu untuk ini begitu. Lalu materinya Bapak Ibu, materinya ini mungkin yang banyak ya, banyak nanti. Lalu kuis, siapkan kuis nanti. Lalu profil developer ya, developernya ini berarti profil pembuat, yang artinya profil Bapak dan Ibu yang membuat media ini, nanti berisi profil, nama, instansi, mungkin sosial medianya supaya bisa di-follow oleh yang mengkonsumsi media pembelajaran ini. Nah, begitu. Lalu kredit. Nah, Bapak Ibu, amannya jika Bapak Ibu membuat media pembelajaran itu menggunakan aset yang mendownload dari Google ya. Biasanya kan tidak semua orang itu bisa membuat desain ya. Termasuk saya juga, saya hanya ambil di Google saja. Nah, nanti silahkan bisa sumber-sumbernya dicantumkan di scene sendiri. Misalnya dari kalau saya ada web Rukim atau saya ambil dari web Rumah Belajar. Nah, itu nanti disertakan di bagian menu kredit supaya nanti kita juga menghargai orang yang sudah membuat aset tersebut. Nah, begitu. Lalu yang terakhir mempublish project. Nah, kita nanti publish-nya dalam bentuk HTML only ya, karena nanti ada beberapa cara publish-nya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin beberapa yang bisa Bapak Ibu siapkan. Nah, ini hanya saran saja berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu. Bukannya saya ini bukan menggurui, tapi ini berdasarkan dari pengalaman kami. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membuat juga ada
yang hampir sama pastinya ya, komponen-komponen yang harus ada pada MPI. Nah, baik, kalau sudah ini nanti Bapak Ibu ya, kita langsung coba untuk praktik. Tapi Bapak Ibu di sini jujur saja banyak sekali ya fitur-fiturnya. Jadi mungkin tidak semuanya nanti selesai ya. Tidak bisa nanti selesai satu media. Jadi nanti akan saya berikan materi yang penting saja, apa yang harus dipahami Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan AS3 sama sekali. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, ini ya, saya akan coba membuka AS3 saya. Ya, ini nggih kalau sudah terinstall, semoga Bapak Ibu tidak ada kendala dalam menginstal. Nanti untuk menginstal bisa dicek Bapak Ibu spesifikasinya. Kemudian layarnya juga nggih, dan crack-nya mungkin kalau ada yang trial. Tadi saya baca ada yang trial 30 hari, 60 hari itu mungkin belum di copy crack-nya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk AS3 ini alhamdulillah crack-nya itu sudah banyak ya. Mulai dari kalau saya pakai AS3 yang 3.2 karena waktu itu saya memperolehnya yang mudah saya download adalah yang AS 3.2. Kalau punya Pak Heri itu 3.6. Ada juga teman-teman kemarin yang pakai 3.9. Itu tidak terlalu berbeda sih Bapak dan Ibu. Kemudian yang terbaru kemarin 3.11 ya. Nanti bisa dicoba. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan yang terbaru, nanti bisa browsing ya di internet dan juga beserta crack-nya Bapak Ibu. Karena kalau trial nanti Bapak Ibu atas penggunaannya. Ya, begitu. Oke, nah ini kemarin Bapak Ibu yang katanya mau membuka tapi nggak kebuka-buka ya. Ini memang agak lama Bapak Ibu. Karena tergantung spek ya. Kalau spek laptop saya memang tidak besar. Jadi ini nanti mungkin saya pelan-pelan juga karena kalau terlalu ngebut nanti kasihan RAM-nya juga ya, gitu. Jadi ini menunggu dulu karena sambil share screen mungkin agak lama juga nggih Bapak dan Ibu nanti. Kita tunggu dulu sampai terbuka. Ya, ini sudah adding views, berarti sebentar lagi terbuka ya. Sudah mulai terbuka. Biasanya nggak selama ini Bapak Ibu, karena sambil buka Teams, sambil share screen ya rada lama ya. Nah, ini ada narasi di depan ya, bahwa nanti akhir tahun ini Flash sudah tidak support, sudah expired, sehingga diganti ke HTML5. Begitu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tertampil seperti ini, nah ini kemarin saya coba membuat latihan lagi ya, latihan membuat media pembelajarannya. Jadi yang terakhir dibuat itu nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat project baru, nanti silahkan ke kiri atas, klik new project. Ya, kita klik new project Bapak dan Ibu. Mohon maaf nanti kalau suara saya tidak terdengar, bisa diingatkan nggih. Siap, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Agak sabar ya Bapak Ibu, pelan-pelan.
Ya, ini tampilannya Bapak Ibu. Sekilas mirip PowerPoint ya, tapi beda. Hanya sekilas saja mirip. Dari menu-menu di atas, nah ini kan mirip sekali dengan PowerPoint. Tapi yang membedakan itu yang di sebelah sini Bapak Ibu ya. Ada, ini apa? Ada trigger, ada preview ini apa. Nah, itu nanti kita akan coba explore ya Bapak Ibu. Dan nanti mungkin kalau waktunya tidak cukup, nanti Bapak Ibu bisa explore dulu nggih. Nih, kalau dulu saya modalnya juga tutorial Bapak Ibu, cari-cari tutorial. Karena untuk pembuatan media pembelajaran ini kan tergantung kreativitas Bapak Ibu. Jadi tidak paten, tidak tidak wajib, tidak harus seperti yang mungkin saya contohkan nanti. Saya hanya contohkan yang sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu ingin yang animasinya wah sekali ya, lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, begitu. Oke, di sini Bapak Ibu ada pertama ya, ini slide atau scene. Jadi nanti ada scene ya Bapak Ibu. Scene itu adalah bagian project yang dia nanti akan berbeda, harus tidak bisa ke bawahnya, jadi bukan subnya. Jadi nanti setiap scene akan ada beberapa slide Bapak dan Ibu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu membuat pertama scene untuk opening, kemudian scene untuk halaman utama menu, lalu scene untuk KIKD, untuk tujuan, untuk materi dan kuis. Nanti kita buat dengan scene yang berbeda. Dan nanti karena ini articulate storyline, nanti akan ada panah-panah begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat slide yang banyak, nanti akan muncul di halaman ini tuh seperti mapping ya, mind mappingnya. Nanti mind mappingnya akan terlihat. Jadi arah perintahnya itu nanti akan kemana, nanti akan terlihat kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat slide banyak. Oke, nah sekarang yang utama pasti kita buat opening ya Bapak Ibu, kita buat opening. Jadi di sini kita bisa ganti. Nah, di sini kita bisa ganti judulnya nggih. Misalnya opening begitu. Supaya memudahkan. Ini boleh diganti. Silakan boleh diganti, boleh tidak sih Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak terlalu mengganggu ya tidak diganti, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk judul per scene-nya ya sebaiknya diganti. Kemudian nah di sini kan ada slide navigation nggih. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan button yang mau tayangkan tuh hanya slide-nya Bapak Ibu. Oke, ini kita coba buat dulu opening nggih. Kita buat opening sederhana. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan ya, tampilannya project. Di sini belum diberikan judul, jadi masih untitled begitu. Dan ini mirip PowerPoint nggih, Bapak Ibu. Nah, untuk desain, Bapak Ibu nanti umumnya kalau desain sekarang pakai 16:9 ya Bapak dan Ibu. Jadi melebar, tapi kalau ingin 4:3 juga tidak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan. Tapi standarnya ini jangan sampai 1000 Bapak Ibu nggih. Ya, kalau bisa jangan melebihi 1000. Karena nanti apa ya, kemarin itu yang lebih dari 1000 agak lamban, kemudian dibuka juga susah. Nah, ini standarnya saja mungkin menyesuaikan saja dari articulate-nya ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat yang lain juga silahkan. Tidak terlalu berpengaruh Bapak Ibu kalau articulate ini nanti misalnya digedekan nanti juga tidak terlalu nampak begitu. Oke, kita oke saja. Nah, nanti Bapak Ibu di bawah ini ada timeline. Nah, timeline ini yang kita gunakan untuk mengatur lama waktunya objek-objeknya muncul. Nah, di sini kita perlu siapkan aset ya. Misalnya Bapak Ibu buat background, ini bisa disembunyikan. Kalau kok layarnya kecil sekali, kita bisa sembunyikan ya.
Ini ada panah ke bawah. Nah, kita sembunyikan saja bisa. Kemudian kita tambahkan untuk insert picture, nggih, sebagai background nanti. Nah, kita bisa ambil dari lokal komputer kita, Bapak Ibu. Nah, ini aset-aset ini nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google ya, banyak sekali. Ya, misalnya saya ambil ini. Dan Bapak Ibu ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, mirip dengan Bapak Ibu kalau membuat PowerPoint di sini. Nah, misalnya seperti ini, nanti supaya pas kita klik ini ada pengaturan align center middle biar pas. Nah, kalau sudah, nah ini nanti Bapak Ibu bisa langsung copy. Misalnya ini mau jadikan, jadi ini kan scene ya, scene pertama. Nanti setiap scene akan ada beberapa slide. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk membuat opening kita bisa tambahkan misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan logo ya, biasanya ada logonya. Kita insert. Nah, biasanya kalau saya logonya Kemdikbud dan logo sekolah. Boleh ditambahkan logo Jawa Tengah, Bapak Ibu. Ya. Tinggal disesuaikan saja ya. Ini nanti. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menambahkan supaya lebih seperti timbul gitu ya, nanti bisa. Nah, ini disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibuat nah seperti mengambang begini juga bisa. Nah, jadi lebih seperti timbul ya. Nah, begitu. Kemudian untuk menambahkan animasi nanti Bapak Ibu bisa misalnya ini masuknya itu dari kanan dan kiri misalnya. Ini misalnya saya mau dari kiri ya. Kita bisa tengahkan ini align center. Oh, ternyata tidak mau ya. Ya, kita manual saja Bapak Ibu. Ya, harus dikira-kira saja berarti ini ya. Baik, misalnya ingin animasi, Bapak Ibu tinggal klik objeknya, kemudian animation. Ini non ya, di bintang-bintang ini pilih yang saya fly in. Ya, fly in-nya dari kiri. Lalu yang logo sekolah saya beri fly in-nya ini ya, dari kanan. Coba kita preview ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti previewnya mungkin loadingnya cukup tidak cepat. Kalau menggunakan laptop yang gaming nanti cepat Bapak Ibu, set gitu. Nah, nanti. Tadi katanya ada yang mau beli Core i5 dan RAM-nya 8 ya Bapak Ibu. Ya. Maaf ya Bapak Ibu, agak lama. Kali preview dari Bapak Ibu membuka aplikasi itu pengalaman saya memang lama. Tapi nanti kalau sudah kedua, ketiga gitu cukup cepat ya. Ini tadi baru pertama preview jadi lama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru membuat sedikit, segera preview saja supaya nanti loadingnya tidak terlalu lama. Nanti seperti ini Bapak Ibu, belum muncul ya ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu begini Bapak Ibu, nah di sini kan ada judul slide dan scenes-nya. Nanti kalau wujud kalau sudah kita publish seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kurang cantik, ada untitled-nya, resource itu ada preview
ada next sama previousnya. Kalau ada ininya agak kurang bagus. Jadi lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu nanti next sama previousnya itu membuat sendiri tombolnya. Jadi memang lebih lama dan lebih ruwet, tapi hasilnya akan lebih bagus, lebih cantik begitu Bapak Ibu. Nah ini nanti dihilangkan Bapak Ibu yang ini ya, cara menghilangkannya nanti kita close preview dulu. Oke, kemudian ke bagian scenes ya nanti. Nah, nanti di bagian ini coba story view ini ya nanti. Nah, di story view nanti, jadi di bagian view, kita keluar dari saya tadi, kita ke istilahnya beranda ya di sini. Kita ke story view, nanti Bapak Ibu hilangkan ini, button previews, dihilangkan semua saja. Begitu. Oke, kemudian ini nanti jika sudah kita coba lagi ya Bapak dan Ibu. Desainnya juga ada nanti bisa dilihat di bagian player juga. Nah, sudah. Nah, jika sudah Bapak Ibu misalnya mau membuat opening ya, opening dengan sistem login. Nah, ini kalau waktunya cukup tidak ya? Oh, cukup sepertinya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat supaya tampak cantik ya. Ini saya mungkin contohkan, kita tambahkan shape rectangle misalnya. Kita buat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tengahkan ya. Home. Mana ya ini? Oh, range ya. Range nanti align center biar ke tengah. Align middle. Jadi cukup banyak perintahnya Bapak Ibu ya, semoga tidak bingung nanti. Ini mau kami ubah ke warna dulu, ubah warna. Nah, bisa diubah ke hitam. Kemudian supaya tidak menutupi kita beri transparansi nggih. Nah, kita buat transparan misalnya 30 Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini ya. Ternyata tadi tidak pas tengah kelihatan. Oke, kita bisa atur lagi. Ya, nah nanti bagaimana cara supaya nanti keluarnya itu tidak ini Bapak Ibu, tidak berbarengan ya dengan ini, nanti bisa kita atur di timeline. Misalnya kita berikan itu dulu, tulisan dulu ya. Untuk membuat tulisan Bapak Ibu silahkan klik insert, lalu teks. Bentar, insert. Bentar, kok susah ya? Nah ini nanti misalnya media pembelajaran kimia, misalnya Bapak Ibu. Ini kita sesuaikan saja. Misalnya mau di align teks ya. Mau diperbesar misalnya, kita seleksi saja ke home. Ini bisa diubah Bapak Ibu.
jenisnya. Kita ubah fontnya juga biar lebih besar nggih. Begini. Ya. Ini nanti bisa dijadikan justify ya, Bu. Nah, begini. Nah, kalau salah klik bisa undo, Bapak Ibu. Oke, jika sudah, ini bisa diubah warnanya supaya kelihatan. Nanti diubah ke agak putih, nggih. Nah, media pembelajaran kimia misalnya. Nah, nanti kita akan atur Bapak dan Ibu untuk waktunya kita atur di timeline supaya nanti kalau kita preview kan nanti begini. Nah, keluarnya kan bareng. Maksudnya nanti saya mau buat ini dulu, nanti keluar logonya, kemudian itemnya, baru tulisannya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu. Ya, ini nanti kita atur di timeline. Oke, kita beri animasi dulu nggih untuk ini. Klik animation. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu kreasi sendiri. Pilih mana ya? Web lebih bagus. Nanti webnya dari atas. Lalu ini juga saya beri animasi. Kemudian zoom. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk membuat durasi keluarnya nanti supaya runtut, kita bisa atur di timeline ini. Nanti bisa kita Bapak Ibu kalau nggak kelihatan. Nah, di sini ada picture 1 ya. Picture 1 itu adalah backgroundnya tadi. Jadi ini di lock saja. Ya, supaya tidak pindah ya, tidak bergeser. Jadi kalau di lock nanti tidak bergeser Bapak Ibu. Lalu picture 2 bisa Bapak Ibu ganti ini sebenarnya. Misalnya logo Tuturi. Kemudian picture 3 kita rename. Boleh di rename, boleh tidak sebenarnya. Oh, soalnya ini kebalik Bapak Ibu. Ini tadi yang logo BW. Ini yang gitu aja. Lalu yang kotak tadi nggak apa-apa, ini judul. Nah, ini ada fitur mata ya, kalau di nonaktifkan nanti akan menghilang. Fungsinya supaya tidak mengganggu ketika Bapak Ibu mengedit. Ini bisa dihilangkan dulu kalau mau diedit. Nah, kan Bapak Ibu, kita tinggal share saja ini Bapak Ibu. Misalnya saya ingin keluarkan yang keluar lebih dulu itu adalah ini logo Kemdikbud ya. Ini bisa digeser. Bapak Ibu bisa digeser-geser. Nah, ini kan ada waktunya, berarti sampai dengan berapa ya ini? 12 second. Nanti Bapak Ibu bisa kalau mau agak dijeda, ini geser aja di detik pertama. Ini rencana saya logo 2 ini biar bareng, jadi saya jadikan satu waktunya. Kemudian yang rectangle ini setelahnya ya. Setelahnya begini. Nah, jadi maaf, ini kita klik yang ini saja. Nah, kalau begini nanti yang tergeser hanya ini. Kemudian ini setelahnya. Ya, misalnya saja Ibu. Terus kalau ingin menggeser ya, misalnya kita lock dulu. Kita geser ini nggih. Itu ikut tergeser Bapak Ibu. Oke, ini akan kita coba
itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang keluar pertama adalah logo, lalu yang kotak hitam ini rectangle, lalu judul. Coba kita preview. Oke, tadi kan waktu preview, tunggu ya Bapak dan Ibu. Nah, masih ada bagian luarnya ya. Nanti kita bisa edit di player ini. Nah, ini bisa kita resources tadi yang ada di sebelah samping. Ini nanti di uncheck saja semuanya. Nah, jadi begini nanti kalau sudah hilang. Lalu captionnya juga kita hilangkan saja. Captionnya nanti kan ada di sini. Itu bisa kita hilangkan saja. Jadi tinggal ini untuk judul juga kita hilangkan saja. Tapi mau diberi judul juga tidak apa-apa. Misalnya media pembelajaran kimia misalnya saja. Oke, semua sudah hilang ya, yang sekiranya mengganggu nanti sudah hilang. Lalu kalau sudah di OK. Ya, kita coba preview. Nah, nanti akan muncul satu persatu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi tidak muncul secara berbarengan ya, bisa bertahap sehingga lebih menarik kalau lebih berseni begitu Bapak dan Ibu. Nah, baik ini tadi mungkin untuk pembuatan judul nggih, saya buat yang sederhana saja. Nanti selebihnya isinya mungkin ada instansinya atau mungkin kelas berapa nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Nah, sekarang akan kami berikan cara, biasanya kan ada membuat media itu ada yang sistemnya dengan login nggih, itu ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengan login nama dulu ya, dengan login nama. Caranya begini Bapak Ibu, kita sebentar. Oke, kita berikan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa beri perintah kok di sini ya. Bebas Bapak Ibu nanti berkreasi. Misalnya di sini kita beri input. Nah, kita pilih nama. Misalnya saya pengen anak-anak saya itu login dengan namanya dulu supaya mirip dengan media pembelajaran interaktif gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita buat di sini. Tadi ini ya, input, insert input. Pilih yang entry text ini. Nah, jika sudah nanti biarkan saja Bapak dan Ibu ini. Mungkin bisa kita tengahkan. Ya. Kita sesuaikan lebarnya. Suara hilang, Bu. Bu, suara. Halo Bu Arini. Suaranya hilang. Suara. Takut. Nah. Suaranya kan ada. Nggih, sebentar Bapak, Ibu, mohon tunggu sebentar. Halo, saya sudah kembali suaranya Bapak Ibu. Sudah Bu Arini sudah. Oke. Ya, maaf nggak sadar ya kalau tadi mute. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi insert input text nggih. Kalau sudah ini nanti diganti Bapak Ibu. Diganti di sini ya, manage project variable. Ya, nanti Bapak Ibu tambahkan
username. Boleh nanti mungkin nama pengguna, tipenya sudah teks, kemudian klik OK. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti kan ini tadi kan perintahnya kan text entry. Nah, berarti kita sudah mengganti dengan username ya Bapak Ibu. Nah, kita ganti ke username kan. Jadi ini nanti kita ganti text entry-nya. Ini kita klik. Kemudian edit ya. Ini kan triggernya nanti di sini. Perintah-perintahnya ada di sebelah panel sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, untuk supaya nanti ini perintahnya tuh username. Nanti kita klik ini terseleksi, lalu klik edit, lalu diganti ya username. Nah, supaya nanti kita ketika mengisikan username, nanti langsung masuk nama siswa kita. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, kita tambahkan Bapak Ibu. Di sini, saya biasanya tambahin itu ya, logo, namanya, icon orang ya. Nah, nanti saya berikan icon ini saja. Nah, ini ya, ini dulu saya dapat asetnya dari YouTube juga, ya. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita pencet ya di sini. Kita pencet. Misalkan mau login, siswa harus pencet ini dulu. Nah, kalau siswa belum login, nanti kan ini masih hitungannya tidak aktif ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita pilih di sini. Ya, kita pilih mana ya? Sebentar. Oke, kita klik double ya. Nah, kita recolor dulu Bapak Ibu. Kita buat grayscale ini supaya tidak aktif dulu. Jadi kalau siswa belum mengisi, nanti ini tidak aktif. Ya, kemudian kita buat supaya nanti ketika misalnya ya, siswa sudah mengisi, kemudian ini di kursor diarahkan ke ini, ya, nanti akan apa nggih Bapak Ibu, akan menyala atau kembali ke warna aslinya. Nanti kita bisa berikan perintah. Jadi kita munculkan timeline-nya Bapak Ibu di sini. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, begini. Nah, kita tarik ke bawah, kemudian kita ini pastikan diklik ya. Kemudian stage, agak ke atas kan ya. Stage, kemudian edit stage. Nah, kalau sudah edit stage, ini kita duplikat ya Bapak Ibu. Ini bisa diganti mail color. Gitu. Nah, nanti ini mail color, kita seleksi yang mail color. Sebentar, ada kekeliruan. Oke, ini tadi kan kita mau disentuh gitu, merubah warna ya Bapak Ibu. Kita duplicate, hover di sini ya. Hover di sini, add. Lalu kita ubah warnanya Bapak Ibu ini. Kita ubah ke berwarna lagi. Ya, kemudian bisa kita Bapak Ibu bisa agak timbulkan, nanti agak diperbesar juga bisa nanti. Done editing stage misalnya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah, ini yang pertama tadi nggih.
Kita coba geser dulu ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti seperti ini kalau disentuh akan hover. Nah, kemudian nanti kita berikan trigger Bapak dan Ibu di sini. Ya, kita klik add ya. Kita berikan perintah. Nanti kebetulan ini belum ada itu ya. Kita buat slide dulu baru aja Bapak Ibu di sini. Kita buat new slide. Ya, di sini kita buat new slide, kemudian kita copy backgroundnya juga bisa Bapak Ibu nanti. Nah, misalnya di sini kita mau berikan perintah ya. Jadi kalau mau berikan perintah ini diklik akan menuju ke untitled slide ini Bapak Ibu. Kita klik di sini, terus ini tadi kan sudah ini ya, saya delete dulu. Nah, ini kita berikan add trigger, kemudian ke jam to slide, berarti slide ke atau belum tadi saya buat, oh di sini ya, slide ke 1.2 ini, kemudian jam to slide, next slide, atau pilihannya nih 1.2 kalau diklik objeknya picture 2, show condition jika tadi ini bisa diklik kalau tadi sudah diisi nama ya, kita beri username, tadi harus terisi, klik username lalu not equal to, klik OK, oke. Nah, coba kita preview ya. Ya, ini nanti kalau begini kan belum mau ya, belum mau diklik Bapak Ibu. Nah, ini kita beri nama dulu ya. Jadi kan ini saya klik nggak mau. Ini saya beri nama dulu misalnya Anita. Kita enter Bapak Ibu. Nah, kalau jadi enter baru bisa ke slide selanjutnya yang slide kosong tadi. Nah, itu tadi untuk membuat opening Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bisa diarahkan ke scenes, misalnya menu utama. Nah, sekarang kita ingin membuat menu ya Bapak Ibu. Ini kan opening tadi sudah. Kemudian kita buat ini sebagai menu. Kita kembali ke story view. View-nya ya. Kita tambahkan new scenes. Nanti kan terpisah dari slide-nya. Nanti bisa Bapak Ibu buat banyak kok ya. Ini misalnya untuk menu. Nah, di sini nanti kita buat background-nya yang beda. Nah, kita insert picture. Lalu pilih background yang Bapak Ibu inginkan. Nah, saya background yang ini saja. Nah, kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Itu bisa manual menyesuaikannya. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu bisa, kalau saya biasanya saya duplikat dulu untuk membuat ke slide selanjutnya jika diperlukan. Nah, begitu. Nah, ini nanti bisa kita isi dengan menu Bapak dan Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan karakter ya, di sini ada insert karakter.
Ya, Bapak Ibu bisa pilih, misalnya terserah Bapak Ibu yang mana ya. Atau dari Bapak Ibu kalau ingin menggunakan aset sendiri juga diperbolehkan sekali Bapak Ibu, malah bagus. Oke, kita pilih ini misalnya. Nanti ada banyak pilihan. Ini kan ke depan begini ya. Nanti bisa menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan. Nah, ekspresinya nanti bisa Bapak Ibu ganti. Nah, misalnya yang ceria ya, karena kita nggak mungkin membuat yang ekspresinya tidak bagus. Posenya bisa diubah juga di sini nanti. Apa ya Bapak Ibu ya? Ya, ini banyak sekali. Boleh Bapak Ibu gunakan. Ini. Kita klik insert. Ya, misalnya begini, nanti kita sesuaikan saja. Nah, kalau untuk pembuatan menu, Bapak Ibu nanti silahkan ya. Kalau dari saya nanti gunakan kotak-kotak saja. Jadi nanti saya gunakan shape saja. Jadi nanti ada untuk KIKD. Ini kita edit teksnya. Kita isi KI, KD. Kita sesuaikan supaya, disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Disesuaikan saja dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, begini misalnya. Lalu saya copy nanti ya, copy saja. Paste langsung di bawah. Maaf, salah drag. Langsung saja copy di bawahnya. Nah, ini sudah akan mengatur ya keurutannya. KIKD lalu tujuan dan indikator, misalnya saya jadikan satu saja biar tidak terlalu banyak scene. Ini bisa dikecilkan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita copy lagi. Kita bawa ke bawah. Misalnya, apa lagi Bapak Ibu ya? Materi. Kita tambah lagi. Latihan soal atau kuis. Nanti boleh Bapak Ibu kalau ada latihan soal dan kuis juga bisa. Kemudian profil Bapak Ibu ya bisa ditambahkan di sini. Lalu developer. Kredit misalnya, sumber atau kredit. Nah, di sini nanti, nah ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya untuk warnanya, ukurannya, jenis fontnya, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ya, nanti tampilannya bagaimana supaya lebih estetik begitu nih Bapak Ibu. Oke. Nah, begini nanti bisa diubah warnanya Bapak Ibu. Ya, bisa. Misalnya saya mau ubah merah. Ini orange. Jadi biar warnanya menarik begitu ya. Nanti mau Bapak Ibu ganti dengan icon juga bisa. Bapak Ibu membuat icon sendiri juga sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu. Ya, misalnya begini ya. Ini contoh saja. Nah, lalu nanti Bapak Ibu misalkan ini untuk menu, kemudian kita buat slide lain. Ibu, ini untuk rename ya. Ini untuk KIKD. Aduh. Saya rename dulu. KIKD. Lalu new scene. Bisa di sini klik kanan.
rename untuk tadi indikator gitu. Kemudian nyusin lagi yang sebanyak-banyaknya indikator, lalu tadi apa ya, materi. Letaknya di sini materi. Nyusin lagi. Tadi profil Bapak Ibu. Bisa diberi gambar Bapak Ibu atau sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi mana ya? Nah, nanti kalau belum ada triggernya, nanti nggak ada panahnya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diberi trigger, ada panahnya. Ya, tadi yang terakhir kredit. Nah, nanti bisa kita coba membuatnya ya Bapak Ibu. Oke, kita buka ini. Nah, kita nanti bawa ke KIKD. Jadi ini klik saja. Lalu add trigger ini, ya. Ini di edit Bapak Ibu yang jam to next slide, preview slide ini di ini. Kemudian jam ke scene. Jangan slide. Kalau slide masih satu scene, tapi kalau scene udah beda lagi. Ke tadi KIKD ya, kita pilih KIKD. Ketika user klik objeknya rectangle 1 ini udah tidak usah diubah, klik OK. Lainnya juga tujuan indikator kita klik new trigger jam to scene ini yang ke tujuan dan indikator. Oke. Kita buat satu-satu Bapak dan Ibu. Ini materi. Oke. Oh, saya belum buat kuis ya tadi ya. Oke. Saya belum buat yang kuis. Ke profil dulu berarti. Profil. Oke. Kredit. Oke. Oke, kita keluar dulu Bapak Ibu. Saya belum membuat yang untuk mesin. Itu ada di bawah ya, di sampingnya biasanya itu. Nah, di sini title site yang baru. Kita rename. Kita rename quiz. Kita kembali lagi, kita beri trigger lagi Bapak dan Ibu. Yang tadi belum di trigger. Nih, create new trigger. Scene-nya ke quiz. Ya, ini nanti sudah akan menuju ke masing-masing ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu animasikan ya ini. Misalnya animation, terus lainnya saya dari kiri. Ini juga kita animasikan dari kanan. Nah, begini nanti kita atur Bapak Ibu di timeline ya. Kita atur. Halo? Suara saya masih terdengar ya? Nah, ini kita atur supaya keluarnya. Iya, terima kasih Bu. Kita atur Bapak Ibu. Masih mendengar. Matur nuwun Bapak Ibu. Ini waktunya kurang sekali Bapak Ibu. Kalau sebenarnya banyak banget yang ingin kami bagikan ya. Jadi nanti kalau begini nanti munculnya akan bergantian materi begitu. berbagi. Oke, nah nanti kalau sudah seperti ini Bapak Ibu coba kita preview ya. Kayaknya kalau sudah slide-nya tuh sudah banyak Bapak Ibu previewnya juga lama. Ini previewnya dari beginning, dari awal. Nah ini
belum bisa diklik karena harus diisi. Anita, saya isi dulu, enter guys, setelah isi enter dulu, baru diklik. Oh maaf, tadi saya belum itu Bapak Ibu, sebentar. Nah ini untitled slide-nya ini saya tadi ubah ya, ini saya ubah saja jam to, ini bisa diedit. Jam ke ini, ke menu ya. Oke, kita, nah previewnya ini bisa di slide saja, berarti hanya slide ini. Bisa kalau di scene berarti satu scene ya, nanti kalau satu scene ada 10 set ya, 10 set yang akan terpreview. Lalu kalau entire project berarti dari awal atau slide from beginning Bapak Ibu. Kita pilih entire project aja supaya semuanya bisa terpreview. Ya, ini tampilannya. Kemudian kita klik nama ya. Enter, lalu ya nanti akan ke sini. Oke, begitu Bapak Ibu, coba kita klik yang KIKD ya, kita coba klik ini. Nanti akan menuju ke slide KIKD. Nanti kita harus atur back dan next-nya juga Bapak Ibu. Kalau ingin kembali lagi ke menu, nanti kita berikan setiap slide, setiap scenes itu tombol home ya. Kita berikan tombol home semuanya supaya nanti ketika kita klik, ketika kita masuk ke slide manapun kita bisa kembali ke home. Nah, home-nya ini kan ini home-nya. Ini halaman beranda atau home atau menu begitu. Nah, kita tambahkan di sini. Kemudian mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan musik ya, dalam slide ini bisa menambahkan musik juga. Tapi kalau musik begini Bapak Ibu, karena kita nanti publish-nya ingin dengan HTML5 dan kita hosting dengan Google TW, itu karena berat Bapak Ibu ya, karena berat. Jadi saran dari kami itu sudah pengalaman ya, pengalaman semua teman-teman juga. Untuk file musik nanti jangan lebih dari 2 mega nggih kalau bisa. 3 mega juga, soalnya nanti di play itu akan loading terus Bapak Ibu, muter terus. Ya walaupun spek HP yang digunakan untuk membuka file publish-nya tuh sudah spek tinggi, tapi tetap sama aja, dia muter terus. Jadi nanti untuk aset-asetnya monggo, untuk file musik, mohon yang kecil saja atau dikompres atau dipotong. Ya, itu saja Bapak Ibu. Nanti misalnya untuk menambahkan musik di sini, misalnya Bapak Ibu di sini mau menambahkan musik ini ya, ketika di hover dia ada suaranya. Ini akan coba saya berikan. Nah, nanti kan untuk musik ini kan ada di stage tadi nggih, yang ini. Nah, kita tambahkan di stage-nya. Ya, di bagian sini, jangan di bagian sini. Karena kita mau menambahkan musik di bagian ini, maka kita insert, kemudian audio. Kalau video monggo Bapak Ibu, kalau saya nggak berani nggih menambahkan video karena kemarin itu untuk tugas, kalau terlalu berat takutnya tidak bisa dibuka dan tidak ternilai. Itu salah satu kendala dan kekhawatiran. Nah, untuk efek suara bisa nanti saya gunakan beep. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang menginginkan nanti bisa saya kirimi ya. Ini beep, open. Nah, nanti akan mengunggah ya sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Nanti akan ada tanda ini ya, icon audio, icon speaker. Nanti kalau misalnya kita kembali ke stage yang asli normal, yang normal nanti dia akan tidak ada ya. Jadi tadi khusus untuk yang ketika kita menyentuh Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi coba sepertinya tadi tidak ikut audio sound ya.
Halo Bu Arini. Nggih. Oh ya sudah, oke, lanjut Bu. Gimana, Bu? Oh, Enggak, lanjut ya Bu, sebentar lanjut. ini saya tak stop dulu. Saya tadi kayaknya belum masukin suara nggih. Saya coba audio kontrolnya belum tadi. Include, oh ya, include komputer soalnya belum saya ikutkan tadi. Oke, sudah nampak ya, Bu, Bapak Ibu? Nah, kemudian kita ingin menambahkan di sini audio misalnya Bapak Ibu. Oke. Ini mau saya tambahkan audio, insert audio. Bentar, saya pilih yang kecil saja kayak gini. Seadanya yang kecil mawon itu berarti yang ini mungkin jadi ini nggih 1,67 mega itu masih oke Bapak Ibu. Kita klik, kita unggah. Baik, nah ada ikon ini Bapak Ibu. Nah ini nanti kita bisa atur. Kadang kan ada yang nggak suka ada musik nggih. Kita bisa mengatur musiknya ini Bapak Ibu dengan insert apa ya, button. Sebentar. Bentar, mana ya, simbol atau oh ya, di bagian marker nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ini nggih, volume on. Kita klik. Kita tambahkan di sini. Oke, lalu kita tambahkan volume yang off tadi, insert. Atau Bapak Ibu kalau ada icon sendiri juga boleh. Ini off ya. Kita tambahkan. Kita tata serapi mungkin. Nah, begini nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja. Tapi ini kok muncul title-nya ya? Sebentar Bapak Ibu. Ini nanti bisa di-trigger saja. Play media, nanti play media ini ya, di play musiknya. Medianya tadi ini, kita klik audionya, when user click. Oke, lalu ini, tapi ini sebenarnya nggak cocok ya Bapak Ibu, sebentar. Play media, ini stop media. Kemudian pilih audionya, kita klik OK. Kemudian coba kita preview entire project. Nanti untuk icon speaker Bapak Ibu bisa dapat dari luar juga, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya contoh saja. Ini kita mulai dari awal ya tadi. Oke, ini kita masukkan nama. Enter. Nah, kan berbunyi tidak? Dengar tidak Bapak Ibu? Saya tadi sudah tambahkan suara ketika mouse didekatkan sini, di hovernya, state hover tadi. Jadi bunyi beep gitu.
Nah, kalau sudah kita klik, nanti akan keluar. Nah, ini bisa Bapak Ibu beri efek suara juga. Ini kan mati ya. Nah, ini mati, ini nyala. Terdengar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu cara untuk menambahkan suara ya di sini. Sebenarnya apapun objek yang Bapak Ibu masukkan itu bisa diberi perintah trigger semua ya. Biasanya Bapak Ibu, orang ini pun juga bisa diberi perintah trigger juga. Tinggal klik create new trigger, selesai. Nah, ini tadi mungkin bisa kita tambahin ya. Nah, ini bisa kita tambahin play music. Bisa diisi Bapak Ibu. Misalnya untuk memberikan pin, misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran peta. Di peta itu ingin diberikan, oh ini kota, misalnya di Jawa Tengah, ini Semarang, ini Surakarta, ini Wonogiri, begitu nanti kan bisa diberikan tanda pin di marker itu. Nah, ini bisa di play music. Yang ini bisa diisi stop music. Nah, begitu juga bisa. Oke, ini Bapak Ibu untuk pengaturan menu. Untuk materi nanti Bapak Ibu bisa gunakan sendiri ya, bisa atur sendiri. Nanti kalau ada waktu kita coba untuk menu yang layer. Nah, ini kita akan ke kuis dulu Bapak Ibu. Jadi di artikel setoran ini ada slide untuk membuat kuis dengan cepat ya. Jadi kita tidak perlu coding. Kalau di SAC itu kita membuat kuis masih ada coding-codingan. Kalau di sini dalam arti masih harus memprogram begitu. Jadi perintahnya apa itu harus kita buat secara manual. Tapi kalau di AS3 ini sudah otomatis untuk membuat kuis dan juga nilainya. Nanti kita tinggal atur saja. Kita lari ke sini Bapak Ibu. Ya. Ke kuis. Nah, kita pergi ke, nah ini ada itu ya Bapak Ibu, garisnya ya, ada mind mappingnya. Jadi dari opening langsung ke menu. Dari menu nanti bisa menuju ke KIKD, indikator. Nah, ini salah satunya kuis. Nah, untuk menambahkan kuis Bapak Ibu nanti silahkan, ini saya pakai desainnya dari ini saja ya. Di sini desainnya juga banyak, Bapak Ibu bisa manfaatkan atau browse. Atau dibuat background-nya yang lucu juga boleh, atau saya insert background saja ya. Misalkan mungkin ini. Ya, setiap buat background Bapak Ibu nanti bisa di copy dulu supaya tidak terlalu itu, atau dijadikan slide master dulu. Nah, misalnya ini slide pertama, nanti Bapak Ibu bisa buat halaman pertama ini untuk kerjakan kuis ya. Kita insert tag atau kita insert shape dulu. Ini. Kemudian kita buat transparan. Kita buat hitam, lalu kita transparankan Bapak Ibu. 30 saja. Kita close, kita berikan text box. Insert text box di sini. Ya, kita isi kerjakan. Kerjakan soal-soal berikut. Kita center. Kita jadikan putih dulu. Kerjakan soal berikut bisa diperbesar.
Oh ya, tadi Bapak Ibu kan sudah membuat username ya. Nanti kalau kita berikan persen username, nanti akan muncul namanya. Misalkan begini Bapak Ibu. Kita copy saja ini text box-nya. Nah, misalnya kita kasih halo. Namanya username ya. Berarti kita persen username. Nanti akan muncul di sini namanya. Coba kita perbesar. Untuk fontnya kita biarkan saja Bapak Ibu, nanti silakan disesuaikan ya. Karena kita harus cepat juga. Ini di sini, nah soal berikut. Nah, nanti kita beri perintah mulai. Insert, shape. Oh, boleh yang nah ini kita add text mulai. Ya, kita ubah. Atau ini bisa kita efeknya bisa kita buat glow gitu Bapak Ibu. Monggo. Bagaimana nggih? Nah, ini bisa. Nanti kita buat slide baru Bapak Ibu di sini. Kita klik new slide. Atau kita copy juga bisa di sini. Boleh nanti tambahkan lagi. Misalnya mau background, kalau saya sih backgroundnya saya ganti. Jadi insert picture lagi. Kemudian ini misalnya deh. Ya, atau nanti begini saja Bapak Ibu ya. Kita langsung ke slide saja. Kemudian kita pilih question ini. Nah, nanti ada banyak pilihan ya Bapak dan Ibu untuk apa soalnya. Ini ada Likert scale atau pilih grade question. Nah, ini ada true false, multiple. Tapi kalau ini interaktif saya sarankan ya multiple saja atau ya biasanya multiple ya. Kita insert. Oke, nanti sudah ada di sini ya. Ini slide kedua tadi. Kita buat soalnya Bapak Ibu yang mudah saja ya. Ini contohnya. Oke, ini ada di slide ketiga. Ini saya hapus saja. Oke, ini slide soalnya. Untuk membuat kuis kita harus aktifkan form view-nya. Kita klik form view. Ya, nanti kita edit di sini. Bapak Ibu kita edit misalnya ibu kota. Contoh yang mudah saja ya. Ya, di sini nanti kita beri jawaban. Ini supaya mudah, saya buat 3 saja Bapak Ibu, biar cepat. Oke. Semarang. Nah, kalau sudah begini, nanti saya ini mau membuat misalkan 3 soal ya. Misalnya 3 soal, berarti masing-masing saya beri nilai 30 misalnya. Nanti untuk nilai akan menyesuaikan. Nah, ini kita bisa ganti Bapak Ibu. Jawaban, kalau yang benar diberi narasinya bisa diganti jawaban benar. Kemudian jawaban salah.
Di sini kita klik yang benar. Nah, harus dipastikan ada jawaban yang benar ini. Ya, ini harus jawaban yang correct answer. Kalau sudah, kita lihat slide view-nya. Nanti Bapak Ibu bisa beri background ya. Ini karena biar cepat, kita bisa atur Bapak Ibu. Ini masih mau ditarik ke bawah juga bisa. Ini kita shift. Nah, kita shift, kita tarik ke bawah. Ini biar di atas saja. Oh, salah. Saya seleksi yang ini saja ya maksudnya itu. Nah ini untuk soal pertama. Bentar, saya kalau mau seleksi bareng ini diklik shift ya, shift klik begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengaturannya, ini kan ada layer benar dan salah. Untuk layer benar nanti akan tertulis jawaban benar. Kalau salah, jawaban salah. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan animasi di sini. Maaf. Nah, tambahkan animasi. Nanti di sini misalnya untuk ini kan ada layer utama ya. Ini yang utama. Kemudian ada layer. Jadi layer ini yang tersembunyi Bapak Ibu. Kalau di kuis ini sudah otomatis muncul layer correct dan incorrect-nya. Nanti kalau benar akan menuju ke layer ini yang benar, kalau salah sudah langsung ke incorrect. Ya, jadi begini Bapak Ibu, nanti tinggal klik correct saja, kemudian kita masukkan picture, misalnya kalau benar ya ini, kalau benar mau saya beri misalnya jempol. Nih. Nah, kita taruh di sini. Misalnya nggih, kemudian kalau yang salah kita beri, nah ini kan tertutup yang tadi. Insert picture, kita beri jempol turun karena salah. Nah, ini bisa Bapak Ibu modifikasi sendiri nanti. Bisa gambar orang senang atau orang sedih, nah itu juga boleh. Oke, kemudian kita ini diatur dulu Bapak Ibu supaya nanti ketika kita copy itu sudah mengikuti ya, begitu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu beri suara di sini. Nah, misalnya saya mau beri insert audio. Nah, saya masih ingat enggak ya? Kalau gagal itu suaranya file tadi berhasil ya. Berhasil itu applause. Nah, saya beri suara applause. Untuk jawaban benar nanti ketika siswa memilih jawaban benar ada muncul layer yang correct ini dan suara applause. Kalau incorrect akan saya coba beri suara gagal atau fail trombone. Oke, kalau sudah Bapak Ibu kita tambah lagi mungkin 2 soal ya. Kita copy. Ini sudah nanti kita copy semuanya sudah ikut. Jadi diatur di pertama. Mohon maaf mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, kita paste. Kita langsung buat itu ya Bapak Ibu. 3 soal sekalian. Oke, ini yang tadi kan soalnya ada di sini soal pertama. Ini soal kedua. Yang ini soal kedua. Nah, kita ubah nggih. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah misalnya. Ya, nanti kita tinggal klik aja yang jawaban benar, Semarang. Nah, kalau sudah
slide view. Kemudian yang terakhir apa ya Bapak Ibu soalnya? Mana? Pulau Dewata misalnya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa tambahkan gambar juga. Kita ubah aja Bali. Ini sudah mengikuti ya. Nah kalau sudah, ya nanti sudah tersetting semua, kita tinggal tambahkan grade saja Bapak Ibu. Add result ya di sini nanti grade result insert slide. Nah, nanti langsung di itu saja edit ya di sini diedit. Nanti kan skornya berapa? Ini selection questionnya semuanya diseleksi, jadi semuanya nanti akan dihitung. Passing skornya berapa? Karena tadi 3 soal berarti kalau benar kan 60% ya. Kalau benar 2 berarti kan 2/3 berarti 67. Kemudian bisa diberi waktu juga misalnya 30 menit. Karena soalnya cuma 3. Ini abaikan saja ya. Misalnya kalau masnya Bapak Ibu membuat 5 soal, ingin batas maksimalnya 80 berarti harus benar 4. Kalau membuat 10 soal, batas KKM 70 berarti harus di sini passing skornya 70. Nah, sekarang kita klik Oke. Nah, sekarang kita coba mainkan ya Bapak Ibu. Kita preview this scene saja. Sebentar, tadi sepertinya belum saya trigger ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, masih loading previewnya. Ya, ini tadi sepertinya belum saya trigger ya. Masih. Maaf, lupa tadi. Ini kita beri perintah dulu. Actionnya jump to slide ya, karena ini masih di bawahnya slide. Boleh next slide atau klik ini saja, ibu kota negara. User klik oke. Kemudian kita preview this scene. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, nah kita klik ini mulai. Nanti akan menuju ke soal pertama, ibu kota negara Indonesia. Jakarta. Ini diacak ya, Bapak Ibu. Kita klik submit. Nah, kita klik continue. Nah, kemudian misalnya saya mau jawab salah ya, ibu kota provinsi Jawa Tengah Bali misalnya. Kita klik submit. Nah, salah. Kita klik continue lagi, Pulau Dewata Bali. Klik submit. Kita klik continue. Nah, skornya 66. Jadi passingnya 67, jadi karena di bawah jadi tidak lulus begitu Bapak Ibu. Ya ini mungkin sampai di sini, atau mungkin nanti kita coba ya fitur username-nya Bapak Ibu. Kita preview dari project-projectnya dari awal ya. Kita coba preview dari awal.
Ya, mengulang dari awal, mungkin besok kalau Bapak Ibu preview kok lama sekali, ya nanti ditunggu saja Bapak Ibu. Ya, begitu. Oke, sudah keluar dari awal. Masukkan nama lagi, misalnya saya kasih nama lengkap saja biar Anita suka ya saya. Ini enter dulu Bapak Ibu, lalu nah klik ikonnya. Kita coba ke kuis ya. Ini kita coba ke kuis. Nah, nanti persen username-nya tadi akan jadi nama saya yang saya masukkan tadi Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak sih yang mungkin bisa saya bagikan, karena artikel storyline ini benar-benar membuat kita jadi bagaimana berkreasi. Saya dulu membuat apa ya, saya sampai ganti topik ya, karena ingin membuat mapel apa atau materi pokok apa yang bisa saya animasi secara bagus gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus mencari kira-kira materi apa yang dianimasikan itu menarik gitu. Misalnya saya pernah lihat punya teman saya tuh peta, jadi benua gitu ya, satu benua, semua benua itu nanti diberikan pin ini benua apa, Eropa, terus benua Afrika, itu jadi animasinya bagus sekali Bapak Ibu. Nah, itu dari saya mungkin Bu Dani atau Putri yang bisa saya sampaikan mungkin. Oke, terima kasih Bu Arini atas pemaparan materinya. Sudah cukup nggih Bu materi dari Ibu? Ya, Bu Arini. sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu Bu. Oh iya, untuk Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silahkan klik yang raise your hand Bapak Ibu nanti biar kami pilih dari urutan yang paling atas. Dan mohon di-mute dulu sebelum kami persilahkan untuk bertanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Sisilia Sri Mulyani. Silahkan Ibu. Ibu Sisilia Sri Mulyani, apakah mendengar suara saya Ibu? Oh, sepertinya tidak. Kalau begitu kita lanjut ke Pak Rozi Septian. Monggo Pak Rozi. Pak Rozi, halo. Halo. Ya. Oh ya. Ya, yang pertama Ibu, setiap pembuatan proses video pembelajaran tadi, apakah otomatis tersimpan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa diberikan nanti link rekaman video tutorial yang sudah disampaikan tadi, karena kita mengikuti, seharusnya kan mengikuti video video tutorial plus praktek, tetapi kenyataannya tidak begitu. Terima kasih. Gimana Bu? Langsung atau? Oke, monggo Bu Arini langsung saja Bu, mempersingkat waktu Bu. Yes. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk tadi untuk video rekaman nanti akan di-share oleh panitia. Kemudian untuk save ini tidak auto save ya Bapak. Tadi maaf lupa ya, tidak auto save, jadi harus secara berkala itu disimpan. Oke, terima kasih Bu. Jadi jangan lupa untuk menyimpan. Ya, takutnya kalau tiba-tiba mati lampu atau laptop nge-hang itu biasanya Bapak Ibu. Nah, itu dia, karena kan agak berat aplikasinya. Betul. Ya, kalau laptopnya nge-hang, hilang. Ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu save ya Bapak Ibu, supaya proyek yang sudah dibuat itu tidak menghilang begitu saja. Ya, terima kasih. Ya, Bapak sama-sama. Selanjutnya Ibu Nurul Fitria, monggo Ibu, silahkan Ibu, langsung saja. Ya, halo Ibu, suara saya sudah masuk Ibu?
Hujan deras. Halo? Nggih, Bu, Halo? sudah. Oh ya, Sampun. mohon maaf karena hujan deras di sekolah. Mau menanyakan Ibu, yang pertama, tadi kan kalau diisi dengan video kan keberatan. Kalau misalkan gambar animasinya bergerak bagaimana, yang GIF seperti itu. Terus yang kedua, untuk kuis itu berapa soal ya Bu ya? Misalkan nanti digunakan sebagai media pembelajaran yang untuk dilombakan itu berapa soal gitu yang dibutuhkan untuk kuisnya, dan berapa scan Bu yang ini tadi kan ada beberapa tahap ya, dari opening, kemudian indikator dan seterusnya. Nah, itu total 2 MB itu tahunya dari mana Ibu? Oh ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Suara saya masuk ya. Nah, berkaitan dengan total 2 mega itu total audionya, Bu. Dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Jadi, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan file audio ke dalam MPI ini, nanti diusahakan yang di bawah 2 mega. Ini untuk keamanan saja, supaya ketika di play itu tidak loading. Karena pengalaman dulu, saya pernah juga awal-awal itu, karena saya tertarik dengan salah satu instrumental, saya masukkan ternyata itu 9 mega. Dan itu akhirnya muter, terus tidak mau terplay. Sampai, walaupun yang membuka itu HP-nya atau laptopnya sudah spek tinggi, tetap sama aja. Karena ini basisnya HTML ya Bapak Ibu, jadi lewat browser, menggunakan jaringan juga. Jadi diminimalisir saja kemungkinan itu, karena memang HTML itu mau tidak mau ya, ini memang bukannya kejam atau bagaimana, memang berat. Begitu. Kemudian tadi apa Bu? Diganti dengan GIF ya. Dengan GIF juga bisa. Silahkan Ibu untuk memberikan GIF. Video juga bisa, tapi mungkin begini Bu, untuk hati-hati saja. Kalau saya nggak berani sih memasukkan video ya, dan karena itu nanti filenya berat sekali ya, karena akan di-hosting dengan DRTV, itu nanti akan berat sekali. Kalau tidak di-hosting dengan DRTV sebenarnya tidak berat, dia lancar-lancar saja. Tapi ketika sudah ini kan harus dibuka dengan hosting, nggak bisa file HTML itu kan tidak, kalau kita buka langsung itu bisanya offline, diberikan ke komputer-komputer. Kalau kita tempelkan secara online harus di-hosting dulu. Kemudian satu lagi apa ya Bu ya tadi, Bu Nurul? Total kuisnya Ibu, kuis. Oh ya, maaf. Nanti untuk lomba, terus apakah ada peraturan totalnya Ibu? Total file size-nya untuk articulate storyline itu, ya totalnya berapa? Apakah ada minimal atau bagaimana gitu? Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu. Kalau total output aplikasinya tidak ada batasan, tapi kalau scene tadi sesuai yang saya sampaikan di PPT tadi, ada KIKD pasti ya Bu. Ada opening lah, opening, beranda, lalu kuis ya. Opening, beranda. Nah, di beranda itu nanti diberi menu seperti KIKD, tujuan dan indikator, lalu materi nanti terserah Bapak Ibu mau berapa slide, berapa kuis nanti monggo, tapi indikatornya nanti mohon jangan banyak-banyak. Jadi satu topik saja nggih. Misalnya satu KD itu ada banyak sekali indikator, nanti diambil maksimal 3 saja supaya tidak terlalu banyak nanti yang ditampilkan. Kemudian untuk scene tadi, scene itu kan nanti hubungannya ke menu nggih. Ada KIKD tadi, kemudian tujuan, materi, kuis, ada profil. Jadi Bapak Ibu nanti silakan profilnya diberikan di bagian profil developernya itu, nanti boleh profil, boleh developer. Untuk nama menu kami bebaskan Bapak Ibu, mau menunya diberikan materi atau pembelajaran atau gimana, itu nanti kami bebaskan, dikreasikan Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk sumber juga silahkan dicantumkan juga Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu mendapatkan background dari internet, nah nanti di sumbernya dari mana, misalnya http www, misalnya kalau saya rukim.com, itu nanti silahkan untuk di list saja di bagian kredit atau sumber atau source begitu, atau daftar pustaka, ya monggo, namanya boleh daftar pustaka atau apa, intinya itu sumber.
Kemudian untuk kuis maksimal 10 ya, Bapak Ibu, minimal 5 maksimal 10. Supaya mudah untuk memberikan grade tadi. Kalau saya tadi kan memberikan contoh 3 karena terlalu lama kalau memberikan 5 atau 4 begitu. Jadi nanti untuk kuis antara 5 sampai 10 saja, enggak usah banyak-banyak Bapak dan Ibu. Nanti boleh ditambahkan latihan soal juga, silahkan. Tambah scene 1 untuk latihan soal juga bisa. Itu minimal scene yang harus ada Bapak dan Ibu. Nanti silakan dikreasi Bapak Ibu. Sekreatif mungkin ya. Sebagus mungkin, semakin kreatif semakin menarik nanti Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Nurul. Adakah tambahan? Ya, makasih Ibu. Ya. Monggo Bu Dani. Nggih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Nurul. Putri ya. Sekarang selanjut ke Ibu Sekar Hairunisa. Monggo Bu. Oh iya, begini Bu Rini, mohon dijelaskan lagi soal passing score. Kalau misalkan soalnya itu nanti mau ada soal 10, kira-kira passing score-nya bagaimana Bu? Iya. Bu Sekar ingin KKM-nya berapa Bu? 70 atau 80 Bu? 70. 70 kalau soalnya 10 berarti kan 7 yang betul kan? Ya berarti nanti cukup ditulis 70 saja dari 100, kan nilainya 100. Nanti nilai yang yang terekam di sistem kan 100. Jadi kalau ada 10 soal berarti per soal 10 Bu. Gitu. Ya kan, per soal 10. Nah, nanti di passing skornya itu 70 atau 70 sudah cukup sih Bu, atau mau 69 juga nggak apa-apa untuk amannya. Iya. Tapi jangan koma. Oh ya, Jangan koma ya. Ya. Sama satu lagi Bu, kan nanti kepepetnya harus pakai video pembelajaran. Kira-kira ada maksimal durasinya nggak Bu? Waktunya berapa, bisa berapa, bisa berapa untuk videonya Bu? Untuk dimasukkan ke ini slide-nya Bu. Iya. Tidak ada batasan sih Bu, tapi lebih baik itu Bu dikompres dulu ya supaya lebih kecil ya. Ya jangan terlalu besar. Iya. Matur nuwun Bu. Sami-sami Bu Sekar. Terima kasih Bu Sekar, Bu Nurul, Pak Rozi yang sudah memberikan pertanyaan. Masih ada waktu 5 menit. Apakah dari Ibu Bapak semuanya peserta ada yang ingin bertanya lagi? Silakan klik di. Oh ya Bu, mungkin saya lupa. Oke, monggo Bu. Saya lupa belum publish ya Bapak Ibu, ini saya tadi lupa. Ini untuk publish-nya nggih. Aduh. Sudah nampak ya. Nah, ini untuk publish-nya Bapak Ibu nanti silahkan ke sini preview publish, nggih. Klik di mana saja preview yang panah ke bawah lalu publish. Nah, kalau sudah silakan bisa diganti Bapak Ibu. Ini nanti tersimpannya deskripsinya boleh diisi media MPI begitu, monggo. Anita. Kemudian ini kan masih HTML with flash fallback ya. Jadi ini mohon formatnya itu diklik lalu diganti ke HTML saja nggih. Jangan pakai yang flash. Saya ulangi lagi. Ini diklik untuk judul tidak masalah. Foldernya jangan lupa nggih, ini letaknya di mana, direksinya kemana, directionnya nanti. Berarti ini di C dokumen my articulate. Kemudian formatnya ini nggih diklik lalu geser ke kiri. HTML5 saja. Klik OK. Kalau sudah OK nanti akan terpublish dan tersimpan di ini saya nggak OK ya, nanti soalnya lama publishnya. Ini saya tidak klik OK, tapi harus diklik OK Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, nanti dipublish saja. Nanti akan tersimpan di sini.
Kalau saya nanti di dokumen My Articulate. Nah, ini ini beberapa yang sudah saya buat. Ini dulu yang pembatik ini nggih. Nanti akan ada satu folder. Contohnya ini Bapak Ibu. Nanti ini adalah file-nya. Kalau Bapak Ibu sudah menyimpan, nanti membukanya yang ini. Yang ada logo Articulate dan tipenya Articulate Storyline Story. Ya, ini. Ini file project-nya. Kemudian kalau sudah output yang di atas ini. Contohnya ini, nanti satu folder. Satu folder ini. Dan yang nanti di play adalah story HTML 5. Begitu Bapak Ibu tambahan untuk publish. Oke. Ya, Bu Dani. Sudah Bu Arini? Ya, sampun. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.58, kurang 2 menit lagi sudah pukul 3 sore, sepertinya kita juga sudah pada lelah. Ibu Bapak semua yang masuk kelas B, kita akan berjumpa lagi besok pada pukul yang sama, yaitu pukul 13. Mohon dapat masuk room sebelum pukul 13. Jadi pukul 13 sudah kita mulai, karena tadi masih banyak yang masuk, padahal 15 menit sebelum selesai masih ada yang izin masuk. Jadi mohon dapat masuk room sesuai tepat waktu begitu. Akhir kata, terima kasih Bu Arini, terima kasih Ibu Bapak semuanya yang sudah berkenan mengikuti diklat ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 hilang. Nek les piye carane? Iki live itu lho. Iki. Iki kedel.